kasih atas kesempatannya. Di sini saya Eva dengan NIM 583 akan menjelaskan apa itu keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah kemampuan strategis perusahaan dalam persaingan bisnis. Keunggulan kompetitif bisa dikatakan unik karena setiap perusahaan memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Namun, apakah perusahaan itu dapat memaksimalkan keunggulan tersebut menjadi nilai yang dapat menguntungkan atau sebaliknya merugikan? Nah, untuk mencapai keunggulan kompetitif perlu dilakukan yang namanya perlu ditetapkan strategi pemasaran kompetitif. Ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Selain itu, perlu dilakukan analisis pesaing. Karena keberhasilan bisnis salah satunya ditentukan oleh kemampuan memahami pesaing. Output dari kemampuan tersebut menopang manajemen dalam memutuskan di mana akan bersaing dan bagaimana posisi di antara pesaing. Jadi posisi perusahaan itu bisa ditentukan melalui analisis pesaing. Analisa persaingan ini merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategis yang terjadi sebagai akibat dari perubahan persaingan potensial, serta kekuatan dan juga kelemahan pesaing. Selanjutnya adalah analisis ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi pesaing perusahaan, yang kedua adalah menilai tujuan, strategi, kekuatan dan kelemahan pesaing, dan juga pola reaksi pesaing. Dan yang ketiga adalah memilih pesaing yang akan diserang atau dihindari. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sudaryana Romadoni dengan NIM 2019-210726. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan pendekatan terhadap strategi pemasaran. Pendekatan terhadap strategi pemasaran dan praktik pemasaran sering melewati 3 tahap. Yang pertama yaitu pemasaran kewirausahaan. Perusahaan memvisualisasikan peluang, membangun strategi yang fleksibel di bagian belakang amplop, dan ketuk setiap pintu untuk mendapat perhatian. Yang kedua, pemasaran terformulasi. Pemasaran yang dirumuskan ketika perusahaan kecil mencapai kesuksesan, mereka pasti akan bergerak maju. Pemasaran yang lebih terformulasi, mereka mengembangkan strategi pemasaran formal dan mematuhinya dengan erat. Yang ketiga yaitu pemasaran intrapreneurial. Banyak perusahaan besar dan matang terjebak dalam pemasaran yang dirumuskan. Mereka mempelajari nomor Nielsen terbaru, memindahi laporan riset pasar, dan mencoba menyempurnakan strategi dan program kompetitif mereka. Perusahaan-perusahaan ini terkadang kehilangan kreativitas dan gairah pemasaran yang mereka miliki di awal. Mereka sekarang perlu membangun lebih banyak inisiatif pemasaran dan intrapreneurship. Mendorong karyawan untuk lebih berjiwa wirausaha di dalam perusahaan yang lebih besar. Menangkap kembali beberapa semangat dan tindakan yang membuat mereka sukses di tempat pertama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi kompetitif dasar. Bahwa ada banyak pendekatan untuk mengembangkan daya saing yang efektif, strategi yang dapat diikuti perusahaan. 3 strategi kemenangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepemimpinan biaya secara keseluruhan. Di sini perusahaan bekerja keras untuk mencapai biaya produksi dan distribusi paling rendah. Biaya rendah membiarkan harga perusahaan lebih rendah dari pesaingnya dan memenangkan pangsa yang besar. Yang kedua yaitu diferensiasi. Di sini perusahaan berkonsentrasi menciptakan yang sangat terdiferensiasi di lini produk dan program pemasaran sehingga tampil sebagai pemimpin kelas dalam industri. Ya, sebagian besar konsumen lebih memiliki merek ini jika harganya tidak terlalu tinggi. Yang ketiga ada fokus. Di sini perusahaan memfokuskan upaya untuk melayani beberapa segmen pasar dengan baik daripada mengejar seluruh pasar. Perusahaan yang mengejar strategi yang jelas, salah satu di atas, kemungkinan besar akan berkinerja baik. Perusahaan yang menjalankan strategi itu dengan baik akan menghasilkan keuntungan yang paling banyak. Tetapi perusahaan yang tidak mengerjakan strategi yang jelas, pekerja tengah melakukan yang terburuk.
Perusahaan dapat membeli mereka, menyarankan agar perusahaan menuntut salah satu dari 3 strategi, disebut disiplin nilai. Strategi disiplin nilai yang pertama yaitu keunggulan operasional. Perusahaan memberikan nilai superior dengan memimpin industrinya dalam harga dan kenyamanan. Ini berfungsi untuk mengurangi biaya dan menciptakan sistem pengiriman nilai yang ramping dan efisien. Ini melayani pelanggan yang menginginkan produk atau layanan yang andal dan berkualitas, tetapi menginginkannya dengan murah dan mudah. Yang kedua, yaitu keintiman pelanggan. Perusahaan memberikan nilai yang superior dengan secara tepat membagi pasarnya dan menyesuaikan produk atau layanannya agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang ditargetkan. Ia mengkhususkan diri dalam memuaskan kebutuhan unik pelanggan melalui hubungan dekat dan pengetahuan yang mendalam tentang pelanggan. Ini memberdayakan karyawannya untuk menanggapi dengan cepat kebutuhan pelanggan. Perusahaan yang akrab dengan pelanggan melayani pelanggan yang bersedia membayar. Yang ketiga yaitu kepemimpinan produk. Perusahaan memberikan nilai superior dengan menawarkan aliran produk atau layanan terdepan secara terus-menerus. Ini bertujuan untuk membuat produknya sendiri dan produk pesaing yang menjadi usang. Pemimpin produk terbuka untuk ide-ide baru, tanpa henti mengejar solusi baru dan bekerja untuk mendapatkan produk baru ke pasar dengan cepat. Mereka melayani pelanggan yang menginginkan produk dan layanan mutakhir terlepas dari biayanya dalam hal harga atau ketidaknyamanan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Natalia Sigo Kumanireng dengan NIM 2019-210-727. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai strategi pemasaran kompetitif. Yang pertama yaitu kita lihat melalui segi posisi kompetitifnya, di mana terbagi menjadi 4 tipe, yaitu ada pemimpin pasar, penantang pasar, pengikut pasar, dan juga penceruk pasar. Pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah pemimpin pasar, yaitu dari satu industri di mana sebagai pemegang ataupun memiliki kedudukan pangsa pasar terbesar. Dan yang kedua adalah penantang pasar, yaitu urutan kedua di mana pihak yang berjuang keras untuk mempertahankan pangsa pasarnya dalam industri. Dan yang ketiga adalah pengikut pasar, yaitu pihak yang ingin mempertahankan pangsa pasarnya tanpa mengguncang pasar. Dan yang keempat adalah penceruk pasar, yaitu pihak yang ingin melayani segmen-segmen kecil dalam pangsa pasar yang diabaikan ataupun ditinggalkan oleh pihak ataupun industri tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi-strategi apa saja yang bisa dilakukan oleh pemimpin pasar, penantang pasar, pengikut pasar, dan juga penceruk pasar. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah pemimpin pasar. Strategi yang bisa dilakukan oleh pemimpin pasar yaitu dengan memperluas total pasar, dan yang kedua adalah melindungi pangsa pasar, dan yang ketiga adalah memperluas pangsa pasar. Yang kedua adalah strategi yang bisa dilakukan oleh penantang pasar, yaitu dengan melakukan sasaran secara frontal penuh, dan yang kedua yaitu melakukan sasaran secara tidak langsung. Yang ketiga adalah sasaran yang dilakukan oleh pengikut pasar, yaitu dengan menciptakan strategi-strategi dengan mengikuti alur ataupun tata cara dalam pasar. Selanjutnya yaitu strategi yang dilakukan oleh penceruk pasar, yaitu lebih menitik beratkan kepada harga, produk, kualitas, dan juga layanan. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang konsep dari Blue Ocean Strategy. Jadi, Blue Ocean Strategy sendiri merupakan konsep yang lebih ditekankan pada value innovation, di mana value innovation itu sendiri tidak hanya belajar ataupun berbicara mengenai inovasi teknologi,
Tetapi di sini inovasi yang ditekankan pada peningkatan keuntungan pelanggan, di mana yang kemudian disesuaikan dengan harga jual dan biaya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Erka Maulana Udisani, NIM 2019-210733. Saya akan menjelaskan tentang Blue Ocean Strategy Principles atau prinsip formulasi strategi, meliputi merubah batas market, menciptakan market space baru atau memudahkan pencarian. Yang kedua, fokus pada big picture atau planning. Yang ketiga, menjangkau di luar market demand yang ada atau pengembangan. Lalu yang keempat, strategic sequence yang benar, pembentukan bisnis model. Lalu ada prinsip eksekusi, yaitu meliputi atasi hambatan di dalam organisasi. Yang kedua, satukan eksekusi dalam strategi. Strategi Canvas. Strategi Canvas adalah framework untuk menganalisa industri, pemain terbaik dan kompetitor kita dengan menjabarkan elemen-elemen penting dari persaingan, pemahaman akan produk, service, delivery, dan kelebihan atau kekurangan dari masing-masing elemen penting dalam bisnis ini akan berguna untuk membangun Blue Ocean strategi baru yang berbeda dengan persaingan pada Red Ocean. Creation and preparation for competitive advantage. Keunggulan kompetitif muncul dari diferensial antara perusahaan bersama, dimensi atribut perusahaan, dan karakteristik yang memungkinkan satu perusahaan untuk lebih menciptakan nilai pelanggan daripada yang lain. Sumber generik dari keunggulan kompetitif meliputi: 1. Kepemilikan aset atau posisi. Yang kedua, akses ke pendistribusian dan pasokan. Yang ketiga, serta kecakapan, pengetahuan, kompetensi, dan kapabilitas dalam operasi bisnis. Untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif, perusahaan perlu untuk kreatif dan proaktif memanfaatkan 3 sumber generik, mendahului upaya saingan di sumber-sumber ini, dan atau mengejar kombinasi dari upaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan saya akan membahas menilai pesaing. Rekan saya tadi membahas analisis pesaing, sekarang saya menilai pesaing. Di sini itu ada bauran produk. Yang termasuk bauran produk itu produk saat ini, pertumbuhan pangsa pasar, arus kas, lalu kepemimpinan teknologi, lalu kepemimpinan jasa, kepemimpinan biaya rendah, dan lain-lain di segala segmen. Lalu kan pesaing itu kan ada strateginya. Nah, ini strategi pesaingnya. Kelompok strategis atau strategi growth, yaitu kelompok perusahaan di dalam industri yang mengikuti strategi yang sama atau mirip. Perusahaan ini tuh harus melihat keseluruhan dimensi dan memahami masing-masing pesaing yang mengantarkan nilai kepada pelanggannya. Misalnya kualitas produk, fitur, lalu fitur dan segala baurannya, lalu layanan pelanggan, lalu kebutuhan penetapan harga, lalu cakupan distribusi, strategi penetapan harga, strategi tenaga penjualan, iklan, dan program promosi penjualan. Lalu di sini saya akan mengidentifikasi strategi pesaing. Tujuan perusahaan dalam menjalankan sesuatu usaha atau bisnis adalah untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu, setiap perusahaan pasti memiliki strategi tersendiri untuk mematikan lawannya atau untuk mengalahkan lawannya. Semakin ketat persaingan, maka semakin canggih strategi yang dirancang atau yang dijalankan. Strategi untuk mematikan atau memperlemah atau mengalahkan lawan selalu dilakukan. Siapa yang lengah akan terkena dampaknya. Bukan berarti tidak mungkin setiap strategi yang dijalankan memiliki kemiripan. Bukan tidak mungkin setiap strategi yang dijalankan memiliki kemiripan. Oleh karena itu, perusahaan harus pandai-pandai memulai dan mengakhiri. Perusahaan harus memantau strategi pesaingnya secara kontinu. Karena apa? Karena
pesaing yang cerdik dalam merevisi strategi mereka dari waktu ke waktu. Jelaslah bahwa perusahaan juga harus mewaspadai perubahan-perubahan yang diinginkan pelanggan. Dan bagaimana para pesaing merevisi strategi untuk memenuhi syarat yang diinginkan oleh para pelanggan tersebut. Memilih pesaing yang diserang dan dihindari itu perlu. Saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Pesaing kuat atau lemah itu untuk menilai kekuatan dan kelemahan pesaing dengan analisis nilai pelanggan. Lalu, pesaing dekat atau jauh. Pesaing dekat adalah yang paling mirip dengan perusahaan. Lalu yang ketiga ada pesaing baik atau buruk. Lalu saya akan menyebutkan contoh-contoh perusahaan yang saya ketahui dan yang sering muncul, yaitu ada perusahaan Coca-Cola, perusahaan Indomaret, perusahaan Hoka-Hoka Bento, lalu perusahaan McDonald's, lalu perusahaan Toshiba, dan perusahaan Pepsi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.